Oke. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan untuk kita semua di sini sehat, semua dalam kondisi sehat. Eh, dan tidak ada gangguan apapun selama proses perkuliahan ini berlangsung. Gimana teman-temannya? Cuma 4 orang doang dari kalian yang datang. Oh iya Pak. Oh, oke. Yang penting udah diingatin nggak apa-apa. Iya Pak. Oke, saya mau absen sebentar. Seperti biasa ya, kita absen dulu. Kalau nggak salah saya pernah ngajar ya di mana? Di sini ya, di kelas ini ya. Iya bener, saya pernah ngajar deh. Iya Apa Pak pernah. saya lupa, saya nggak tahu ya. Sebentar. Sistem informasi. Ya sih ini memang kelasnya dulu dikit juga. Waktu itu saya ngajar apa ya? Pengantar teknologi informasi kalau nggak salah Pak. Oh, pengantar teknologi informasi. Gimana nilainya? Bagus-bagus gak? Alhamdulillah bagus Pak. Ya, itu dia. Ya, makanya saya tipe bukan yang pelit ngasih nilai ya. Tapi yang saya mau adalah kalian ikutin protokolnya. Protokolnya kayak apa? Kuliah, ikut kuliah, kerjain tugas. Saya layaknya mahasiswa lah. Hadir, cukup hadir aja itu membantu. Kehadiran 15% bobotnya. Sebentar, presensi. Oke. Saya mau absen dulu. Sekarang tanggal 24 ya? Bukan 25 Pak. 25 tanggal gajian ini. Ya. Oke, saya perkenalkan dulu sebelumnya. Oh ya, kamera saya ini ada something problem, jadi saya nggak nyalain untuk hari ini. Saya minta maaf sebelumnya. Terus saya mau perkenalkan diri, nama saya Marwan, kan udah kenal. Pekerjaan saya sebagai IT consultant di salah satu perusahaan multinasional company, multinasional, perusahaan multi internasional company. Terus ya saya juga sebagai dosen di TTS untuk prodi sistem informasi. Nah, pengalaman saya di dunia IT udah sekitar 13 tahun atau lebih. Ya, fokus saya itu di IT infrastruktur atau DevOps. Ya, sekian dari saya. Sebelum kalian memulai untuk ya kita ini pengenalan dulu ya. Meskipun saya udah ada kenal sih beberapa. Nggak apa-apa lah. Kita pengenalan dulu, tapi saya mau absen terlebih dahulu. Masih 4 orang ya. Oke, saya absen. Aulia nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke, Firi, Intan, Kamalia, Wulan. Sebentar, saya langsung contohnya aja. Firi, Kamalia, Intan, Wulandari. Betul gak ini? Udah Betul kelihatan? Pak. Iya Betul Pak, semua ya? betul Pak. Oke. Ini saya tahu perusahaan saya lah, saya bikin alpha apa aja perusahaan saya lah ini. Oke, saya mulai dari sini ya. Firly dulu ini perkenalkan diri. Yang diperkenalkan itu nama, terus tinggal di daerah mana, sama ekspektasinya untuk mata kuliah pemrograman web. 3 itu. Nama, tinggal di mana nggak usah mesti alamat jelas, misalnya tinggal di Jakarta Selatan, saya tinggal di Ciputat, nah kayak gitu. Sama ekspektasinya. Gitu. Ya, silakan Fitri. Selamat pagi semuanya. Ya, Perkenalkan, pagi. nama saya Firly Adinda Putri Azahra. Saya tinggal di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Serpong Roda Hias. Ekspektasi belajar di pemrograman web ini, saya bisa memahami dan bisa juga membuat website yang baik dan benar gitu Pak. Terima kasih. Oke.
Terima kasih, Febri. Selanjutnya, Intan. Perkenalkan, nama saya Ina Sari, saya tinggal di Serpong. Ekspektasi saya pada pemrograman web ini, semoga saya bisa memprogram codingan atau web yang Pasti bisa. dapat jelaskan dan mengerti. Oke, terus Kamalia Mardia. Perkenalkan, nama saya Kamalia Mardia. Saya tinggal di daerah BSD di Priang. Ekspektasi saya semoga saya bisa mengikuti pelajaran pemrograman ini dengan sangat baik dan dapat mempraktekannya dengan sangat baik juga. Oke, Terima dan kasih. terakhir, terima kasih Kamalia. Wulandari. Wulandari terakhir. Halo Wulan. Iya, Pak. Oh iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya tinggal di Tangerang Selatan, tepatnya di Pamulang. Ekspektasi saya untuk matkul kuliah ini bisa membuat website dengan baik. Udah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, dari ekspektasi kalian semua saya rangkum ya. Mesti kalian bilang itu ingin bisa mempraktekkan atau bisa membuat web yang baik. Oke. Nah, saya suka ekspektasinya. Tapi untuk membuat web atau ketika kita ingin belajar yang disebut dengan pemrograman atau coding itu butuh effort, butuh kerja keras, kerajinan, tekun. Nah, dan terus terang kami sebagai dosen hanya memperkenalkan. Selebihnya itu adalah kayak tugas, nanti ada tugas bikin web, otomatis ada tugas bikin web dong, ada tugas prakteknya juga. Nah, masalahnya adalah kalian mau eksplor atau tidak. Itu challenge-nya sebenarnya. Misalnya gini loh, saya nanti bikin tugas, bikin web. Nah, bikin web, kok kalian bikin web cuma asal-asalan berdasarkan contoh yang sudah saya buat, hanya sedikit contoh, jadinya webnya ya biasa aja. Kalian nggak eksplor, maksudnya eksplor apa? Kalian nggak cari ilmu misalnya gimana sih desain yang baik gitu di web itu seperti apa? Karena kita bicara pemrograman web itu banyak pemrograman web ya. Ada PHP, ada HTML, nah, ada CSS. Nah, to be honest, di sini kalian cuma belajar kulit-kulitnya doang. Materi ini saya udah dikirim kok ini. Apa LKS-nya sebentar ya. Mana ini LKS-nya sebentar. Artinya, ekspektasi saya adalah saat kalian nanti tugas besar, jangan ngambil dari mata kuliah aja toh. Kalian harus explore. Explore gimana Pak? Dari Google, kalian Google, buka YouTube, belajar pemrograman web. Nanti saya kasih ada salah satu yang bagus menurut saya, masih basic, tapi kalian bisa belajar di situ. Ada situs ini. Tadi saya buka. Nanti kan ya ini saya lagi download nih si SAM ini. Kenapa saya? Apa itu SAM nanti? Nah, ini. Saya lagi ini saya kasih link ini. Ini kalian bisa belajar karena in the end itu kalian harus buat web, betul. Buat web tapi basisnya di mana? Basisnya dibuat di lokal komputer kalian. Nah, nanti saya balikin nih ke kalian nih. Kalian mau buat web sendiri, ya web sendiri, buat web terus terang gampang, sangat gampang sekarang buat web. Nggak sampai 2 jam, 1 jam selesai. Itu kenapa saya bilang kayak gitu. Nanti kalian saya kenalkan dengan situs-situs pembuatan web yang ibaratnya kalian nggak usah coding, cuman kayak klik. Nah, namanya itu contohnya kalian ada pernah dengar gak sini Joomla
WordPress, Dreamweaver, pernah dengar nggak? Nah, Sebelumnya pernah dengar Pak, nah, tapi belum pernah tahu. nah Bedanya. itu situs-situs pembuatan web, tapi nggak membahas pemrogramannya. Itu situs-situs pembuatan web, tapi tidak membahas pemrogramannya, ya. Tidak membahas pemrogramannya, artinya apa? Kalian cuman ya ngeklik aja. Misalnya ini ada satu dashboard, ya, satu dashboard. Nah, terus kayak mau di depan itu misalnya ada gambar apa, kalian tinggal klik tek, terus kalian drag. Sesimpel itu, bayangin. Ya, tidak gitu. Itu makanya saya bilang 1 jam 2 jam ada. Bahkan udah ada template-nya, template web sudah ada. Mereka menyediakan template web. Ya, coba kita buka deh. Coba. Nih, content management system. Nah, dan itu gratis tuh. Nah, ini dia. Enak gimana ya? Ini tutupnya aja deh. Sebentar. Joomla 4, a new world. Sebentar, saya screen-nya lewat ini mungkin ya. Stop share screen yang ada videonya, sebentar ya. Tadi mau jelas saya. Ini dia. Nanti saya gedein sebentar. Kenapa jadi begini? Sebentar. Halo semua, namaku adalah Larissa Rochefort. Agent favoritku adalah Viper. Awalnya Udah kedengaran nggak suara ini? Sudah Pak. Udah ya? Iya, Pak. Udah ya? Gede banget lagi. Nah, ini mah iklan doang dong. Saya nggak mau yang begini, sebentar. Where is Joomla? Where give benefits? Upcoming event, bukan. Sebentar. Joomla is one of the world's most popular software packages. It is a fully featured, fully customizable Ini dia. website creation and management tool. Bayangin udah ada template-nya dan sangat Used by bagus. millions of individuals, businesses, and organizations. Template berdasarkan organisasi atau apa udah ada di situ. Downloaded over 100 million times and powering over 2 million active websites. Joomla has won multiple Best CMS awards. Nah, disebut Content Management System. With almost 10,000 extensions, Joomla makes the perfect choice for any website. Creating multilingual websites with Joomla is easy, with over 75 language packs available. Joomla has powerful built-in SEO tools. Nah, so everyone kalau kita udah can ngomong find your SEO, website. ini udah expert. It is safe and secure. Tapi jangan kasihan kalau kalian langsung ngasih semua entar. More than software, Joomla is a global community, offering support forums, user groups and events, Itu dia. video training, and extensive documentation. Joomla is open source software created. Nah, oke. Jadi itu ya. Jadi untuk buat web sekarang itu sangat mudah. Ya. Kalian tinggal download Joomla atau langsung buat web online di sini, launch Joomla. Gratis. Ya biasa semua yang gratis ada batasannya. Ya, ada ketentuannya. Nah, Joomla maupun WordPress yang sifatnya seperti ini disebut dengan CMS, Content Management System. Content Management System. Artinya dia udah ada package-package-nya. Makanya tadi waktu dikenain di sini kan dia bilang untuk support untuk dari segi bisnis apapun maupun organisasi apapun. Karena dia udah punya template-nya, dia udah punya kumpulan konten untuk organisasi-organisasi tertentu. Gitu ya. Nanti kalian tinggal edit sendiri. Gitu ya.
Makanya saya bilang untuk buat web pasti bisa. Gitu loh. Hanya sekarang yang kita pelajari adalah bukan asal buat web. Kita harus tahu dasarnya apa itu. Pemrogramannya. Karena kalau cuma asal buat web, kalian cuma pakai content management system ini udah bisa buat web. Gitu. Ya. Oke. Oke, saya langsung aja ke slide. Ini ada lagi nggak teman yang datang? Oh, nggak datang. Padahal saya sengaja buat lama ya. Oke. Pak, maaf Pak. Ya, gimana? Tadi baru ada yang izin ke saya lewat WhatsApp. Aulia Puspanabila izin mau ke rumah sakit Pak, katanya gitu. Oke, izin. Oke, Iya. ada lagi? Enggak sih, baru Aulia aja Pak. Oke. Save dulu ah. Oke. Oke, saya udah bikin izin ya, Aulia Puspa. Oke, nah kita lanjut. Oke. Pada pertemuan pertama ini saya ambil dari Universitas Budi Luhur ya. Dikarenakan kenapa materi yang di sini agak kurang bagus, jadi saya ambil dari beberapa resource, beberapa data. Oke. Nah, kita akan belajar paling penting itu adalah pertama pemrograman web yang berbasis HTML dan CSS. Ya. Dan buat teman-teman tahu ya, sebentar ini saya mau kasih tahu sebentar. RKS-nya gitu. RKS ini penting. Kan ini mah IOT. Karena habis ini saya ngajar IOT juga nih. Sebentar ya. Oke, sebentar. Ini saya udah siapin contohnya juga. Wah, pantasnya tidak muncul. Ini dia LKS ya. Oke, ini saya dikasih sama kepala bagian ya. Pertemuan pertama kita disuruh bahas JavaScript ya. Oh iya, HTML. Nah, itu HTML dan CSS. Ya. Nanti ini saya akan rangkum langsung di 2 bab. Nanti saya akan kasih slide-nya untuk yang kalian bisa kasih ke teman-teman kalian. Nah, kemungkinan di pertemuan ke minggu depan itu saya tiadakan kemungkinan 80% saya tiadakan karena kita udah belajar bab 1 dan bab 2 ya. Langsung karena ini sebenarnya materinya kecil-kecil. Jadi saya rangkum aja gitu. Jadi begitu ya. Jadi ini udah langsung yang kita pelajari langsung 2 bab. Kemungkinan minggu depan itu saya tiadakan. Kalian ada nomor saya gak ya? Ada kan? Masih ada gak? Nomor Ada, HP Pak. saya. Ada ya? Ini nomor HP saya ya. Kayaknya udah ada grupnya kan? Semester 4 pasti udah ada lah. Nah itu nomor handphone saya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi ini ngajar 2 bab. Saya langsung ngajar 2 bab. Otomatis nanti kalian yang ada di sini yang datang itu saya bikin hadir di 2 pertemuan. Ya di sini. Saya buat saya. Ya, oke. Minggu depan tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 24 karena 28 enggak? Oke. Saya buka open date. 25 Pak. Oh, 25 ya. 25 berarti minggu depan tanggal 4. Oke. Tanggal 4 Maret. Berarti karena materinya itu sebenarnya simpel-simpel, makanya saya kalau udah simpel-simpel saya buat langsung 2 tarik aja lah. Oke. Nanti kita ketemu lagi, saya akan tanya
Oke, tanggal 4 bulan 03. Oke, saya lanjut ya. Itu intinya belajar HTML dan CSS saja. Pertemuan pertama itu HTML, pertemuan kedua CSS. Nah, coba nih bayangin ya, ini HTML itu cuma berapa slide? Misalnya CSS. Oke, sekarang kita belajar apa itu HTML ya. Nah, HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Dia ini pemrograman web pertama kali muncul, HTML. Oke. Yang jelas dia itu formatnya bahasa ASCII, semuanya mostly semua bahasa ASCII pemrograman. Extension file HTML, .html. Udah tahu kan .html? Kalau buat web kan ada, kalau nggak usah buat web deh. Kalau ke web sesuatu misalnya Tokopedia itu ada .html atau .php. Nah, kayak gitu-gitu. Berarti kalau ber-PHP dia pemrogramannya bukan pakai HTML, pakai PHP. Oke. Nah, fungsinya HTML itu yang pertama jelas untuk membuat halaman web sebagai fondasi bagi sebuah web. Karena gini, di dalam HTML itu kita bisa sisipkan beberapa bahasa pemrograman juga. Gitu. Ya, misalnya di pakai HTML plus PHP atau HTML plus JavaScript itu bisa dilakukan. Makanya dia bilang HTML ini sebagai fondasi bagi sebuah website, itu betul. Nah, yang ketiga bisa menampilkan informasi dalam bentuk apapun. Exactly. Bentuk apapun itu apa? Gambar, huruf, angka, bentuk apapun. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Kita dapat informasi otomatis berkat HTML karena kita bisa buat web ya, dapat informasi. Masih banyak lagi. Ini cuma salah satunya. Nah, kita langsung bahas struktur pemrograman HTML. Oke. Oh, ada yang masih Intan ya? Wah, Intan koneksinya kenapa Intan? Putus-putus ya? Nah, ini sehat. Intan udah ada ya, udah gabung. Ini penting. Maaf Pak, Ya. tadi jaringannya ini banget, jelek Ya, banget. nggak apa-apa. Oke. Gini. Ini saya mau jelasin, ini penting sekali ya. Ini ada struktur HTML. HTML itu sekarang yang terbaru udah pakai HTML5. Nah, bedanya apa HTML sama HTML5? Jelas ada perbedaan. Dari sisi coding, dari sisi debugging, running pemrograman itu ada. Tapi yang signifikan dari sisi prototype struktur pemrogramannya itu cuma berbeda dikit. Ya. Nah, yang kalian lihat ini sebelah kiri itu HTML biasa, yang sebelah kanan HTML5. Nah, jadi kayak pemrograman yang baru udah pakai support HTML5. Ya. Contohnya jelas, saya ngomong yang umum aja dulu ya, HTML biasa ya, karena tinggal ngomong doctype HTML ini ya jelas, maksudnya semua yang pakai doctype ini berarti dia HTML5. Nah, yang jelas dia harus ada pembukaannya, bahwa dia ini penutupnya, bahwa dia itu ditulis pakai bahasa HTML5. Nah, head itu apa? Nanti kalian akan lebih jelasin nanti pas saat kita coding. Nah, head itu adalah apa namanya, yang di atasnya browser. Jadi kalau kita contohnya, saya kasih contoh ya. Bentar, saya udah buat deh. Bentar ya. Ah, ini nih. Nih. Ya, ini pakai HTML5 nih ya. Nah, ini kan tadi saya bilang struktur awal dan ditutup
bahwa menjelaskan bahwa ini pemrograman pakai HTML. Nah, kalau pakai yang ini berarti pakai HTML5. Ya, jadi nggak usah bingung. Jadi kalau misalnya bilang, oh webnya pakai apa? Nah, kalian lihat sintaknya, ya codingnya, kalau dia ada depan begini, udah pakai HTML5, itu pasti. Ya. Nah, ini hit. Nah, hit itu sebenarnya yang di sini nih. Yang di sebelah kiri, apa ya namanya? Bukan title, kalau title web mah ada di sini. Pokoknya hit itu yang buat judul yang dipasang di atas browser. Gitu. Contohnya ini aja deh belajar supaya nggak bingung gitu. Nah, terus kita refresh dulu. Nah, udah ya, udah refresh. Nah, ini hit itu yang di sini. Nah, jadi ini head dan title ini masih satu kesatuan, artinya begini. Jangan bingung ya. Jadi semuanya ada pembuka, ada penutup. Nah, ketika penutupnya di sini artinya ini semua itu bagian dari HTML. Nah, ketika kayak contohnya title ini ditutup sini, berarti di sini, tapi dia ditutup di atas head. Artinya ini termasuk masih dalam head, makanya dia munculnya di sini. Nah, sedangkan body itu apa? Body itu ya si webnya itu sendiri. Isi dari webnya itu sendiri. Nah, disinilah kamu bisa bikin macam-macam. Ada bisa gambar, put gambar di situ, nanti kita belajar di situ put gambar gimana. Tapi saya nggak mau langsung, maksudnya gimana ya? Nggak mau langsung kasih yang susah-susah. Intinya belajar tahu dulu lah ini apa. Ingat, hal ini pembuka, ini penutup. Penutup itu yang ada conteng itu, ada slashnya. Ini kelihatan nggak sih? Jelas nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Jadi itu. Inilah inti dari HTML itu seperti ini. Kalau kayaknya misalnya ada gambar macam-macam, itu kita bisa put gimana Pak? Ya terus kita putnya di sini, di body ini. Semua sintak mau PHP, JavaScript, nanti koneksi ke database di sini semua. Nah, masalah misalnya sebelah kiri apa sebelah kanan, warnanya apa, itu bagian dari styling pemrogram. Atau disebut dengan CSS content. Nah, CSS yang akan kita pelajari selanjutnya. Saya kasih contoh sebentar. Ini. Nah, kita baca ini dulu. Nah ini dia. Ini name tag pembuka. Nah, yang ini penutup. Jadi begitu ya. Jadi sebenarnya ini metode codingnya itu sama aja. Mau bahasa pemrograman PHP pun, PHP itu kayak gini. Ada di sini jadi PHP, name tag-nya ya /PHP. Nah, oke. Jadi ini disebut tag penutup. Ini tag pembuka, tag penutup. Kita ngomong di atribut HTML. Atribut HTML itu yang mana, Pak? Atribut HTML yang ini. Ini atribut HTML. Oke. Nah, HTML itu difungsikan dalam tag pembuka suatu elemen. Betul, saat dia membuka, ini kan dibuka, ya otomatis ke sini semua. Oke. Dalam tag pembuka suatu elemen. Dan itu semua elemen HTML dapat mengandung atribut, baik itu atribut yang umum atau yang dimiliki oleh semua elemen HTML maupun atribut khusus. Jadi kita bisa buat tag
tersendiri di dalam sini. Biasanya tag itu sendiri dibuat kalau kita buat script yang mengacu ke, misalnya katakan lagi nih, kalau kita klik button ini, dia nanti munculin pop up ini. Nah, itu kan mengacu ke script itu. Nah, kita buat tag tersendiri gitu di dalam body ini. Oke. Ya, jadi jangan bingung ya, intinya kalau HTML5 itu baca ini dulu aja. Nggak usah bingung. Ya. Jadi tahu, oh itu body, itu head, itu title di dalam satu kesatuan elemen. Atau elemen apa, ya ada tag penutup, ada tag pembuka. Udah itu aja, just it. Ini intinya. Dan ini struktur HTML ini sama dengan struktur bahasa pemrograman seperti PHP. Sama strukturnya, hanya bedanya ya tinggal tulis dari PHP aja. Oke. Nah, ini sebagai contoh ya. Nih, nilai atribut dapat menggunakan baik tanda kutip maupun tanda petik. Nah, di sini dia buat seperti ini. Jadi dia menjadikan si bosnya ini dijadikan atribut sama dia. Bosnya Microsoft, Bill Gates. Nah, ini sebenarnya kalau saya copy paste contohnya ya. Sebentar. Nah, kayak H1 ini dibuat sendiri kan? Nah, kayak gitu. Sebentar. Saya kasih di aja. Nah, H-1 ini kayak paragraf 1 title di atasnya. Nah, gitu. Sebentar. Nah, karena dia atribut, jadi dia nggak sebagai teks biasa. Gitu. Dan kenapa si BG1 tulisannya besar? Karena H-1 itu mendasarkan kayak judul sebuah paragraf. Contohnya ya, kalau saya bikin H2, dia pasti lebih kecil. Nangkep nggak? Maksud saya, ibaratnya kita kalau buat makalah, itu kan ada H1, H2, H3, sama persis kayak gini. Oke. Kita belajar pelan-pelan. Nah, ada kalanya ini komentar ini berupa komentar. Artinya apa? Kalau ada tanda begini, artinya ini tidak di-execute. Nah, ini berupa komentar di halaman HTML yang menjelaskan dari sebuah sintak atau sebuah komen. Misalnya komen ini mengacu ke database ini, atau komen ini untuk registrasi. Ini sebuah komentar dan tidak di-execute. Nggak ada ditambah. Kalau kita jalanin, saya jalanin ya. Misalnya belajar, sama aja udah ada tulisannya. Nah, tuh lihat kan nggak ada nambah kan? Nah, ini komentar tidak di-execute. Semua yang sintaknya awal seperti ini itu tidak di-execute. Oke. Ya, kalau ini kan saya sesimpel itu ya, maaf kalau saya tahu cepat. Karena kalau kalian belajar kayak gini komen ya, kalian apa itu komentar, kalian ngikutin kayak gini, ini kan cuma basa-basi. Nah, saya langsung to the point aja. Kayak gini, ini komentar. Jadi kalian menjelaskan sintak yang ini misalnya buat apa. Nah, dijelaskanlah di sini. Dan ini semua yang punya awalan ini dan penutupnya ini artinya komentar dan tidak di-execute.
Oke, itu inti poinnya. Oke, saya lanjut. Nah, kita udah ngomongin ini lebih detail lagi. Ini codingan dari sebuah, kayaknya udah tahu lah apa itu var. Nah, sebelumnya kan ada belajar bahasa pemrograman apa aja selain pemrograman web di semester yang lain. Halo? Ya, Pak. Sebelumnya belajar bahasa pemrograman apa aja? Di semester 1 kalau nggak salah, seingat saya belajar PHP juga sama Pak Irwan. Terus di semester 2 itu kita belajar bahasa sih, Pak. Berarti udah tahu lah ya, var itu apa, kayak gitu-gitu. Jadi var itu karakter yang bisa disisipkan. Saya var X sama dengan 5, var Y sama dengan 6. Berarti di sini dibilang nge-trigger X tambah Y berarti sama dengan 11. Nanti hasil seperti kayak gitu. Nah, ini coding, jadi maka diperlukan tag HTML code, isi dari sebuah script lah, kita biasanya sebut script. Gitu. Ya, jadi kalau ada misalnya di tengah-tengah, ini semuanya saya bilang, balik lagi yang tadi saya bilang, ini di body-nya ditulis semua. Makanya saya Indonesia di body. Ya, itu juga bisa ditulis di body. Jadi sebenarnya contohnya kita mau contoh buat web apa? Ini Kompas ya. Coba kita ke Kompas ya, Kompas TV. Habis itu saya mau lihat view page search. Nah, atau Putin, dan tampaknya memang agresi kali ini di level yang berbeda dengan kondisi atau ketegangan yang sudah kita lihat 8 tahun terakhir antara Ukraina dan Rusia. Tadi saya kira udah buka Kompas TV ya. Nah, terus saya lihat ini. Nah, kalian udah bisa lihat nih. Tadi saya lihat klik kanan view source page. Kalian lihat sendiri kan, klik kanan view source page. Nah, inilah hasilnya klik kanan view source page. Ini pakai HTML. Ini bisa pakai HTML5 ini, dia pakai HTML5. Nah, ini ya detailnya. Mau banyak referring, script type. Ini kayak gini. Ini kalau mau put image, nah, orang hacker yang iseng, dia bisa masuk ke web servernya si Kompas, dia udah dapat sosmednya, dia tinggal ngedit, ini diedit. Oke. Nah, inilah code-nya nih, atau saya bilang tadi script. Dia pakai ada JavaScript juga. Nanti kita belajar di pertemuan ketiga. Nah, ini code. Ini kayak gini. Ini kan dia buka nih script-nya. Dia baru buka, batunya ini satu kesatuan. Sampai jauh banget. Nah, sampai sini. Jadi gitu ya. Ya tag membuka, tag menutupnya. Mana tadi? Nah ini. Bayangin nih. Oh, ini kayaknya yang buat TV, streaming TV yang tadi. Bayangin ya, dia manggil ke ini. Sini. Jadi seperti itulah ya. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya
Makanya enak kalau belajar pemrograman web itu mudah. Kenapa? Dia tinggal klik kanan Visual Page, dia tinggal lihat sintaknya. Habis itu ditiru, dibuat di webnya. Selesai. Tapi nggak semuanya yang bisa Visual Page. Ya nggak semuanya. Ada yang di lock. Nah, bayangin ya, nih teman-teman ya, lihat nih ya, yang mana di Kompas TV itu, kamu lihat ini ternyata yang sepanjang ini masih head-nya loh. Ini, pintu awal ini head-nya. Bayangin segini panjang itu head-nya. Artinya ini bukan isinya. Bukan isi dari tampilan awal Kompas TV. Ini head. Isinya apa? Isinya ya ini. Di body. Dia ini kalau ini dipanggil-panggil aja ini dia. Harif ini referring. Dipanggil-panggil aja. Oke ya. Makanya saya bilang belajar yang penting itu untuk pemrograman web. Kalau udah belajar PHP harusnya udah tahu. Ini sama aja. Ini. Nah si Irwan tuh dasarnya memang pemrograman web. Kerjaan dia saya tahu memang pemrograman web Pak Irwan. Memang programmer dia, programmer web. Si Irwan. Oke. Nah, jadi semua itu biasanya itu kayak gini-gini doang. Dia panggil. Nah, gitu loh. Ini dia manggil-manggil doang tuh. Scriptnya. JavaScript ini panggil. Ya, jadi karena dia cuma utama, abis itu dia ngeling-ngeling kemana gitu loh. Nah, jadi seperti itu ya. Sampai tampilannya itu Kompas TV tadi kita lihat. Aduh, yang ini tadi ya. Ini tadi saya mau matiin. Nah, sampainya begini. Nah ini. Oke ya. Intinya itu. Itu HTML5. Sekarang kita ke CSS. Nah, kalau ini text formatting nanti kalian bisa lihat sendiri di dokumentasi yang saya share ini. Karena ini memang mau nggak mau sih kalian harus ngapalin sih. Memang harus ada hafalan. Ya, makanya saya bilang kalian harus benar-benar kalau memang mau benar-benar belajar buat web yang benar-benar handal, ya kalian harus benar-benar melakukan itu, benar-benar buat web, benar-benar coding, terus cari tahu kok itu bisa begitu. Nah, dari mana cari tahunya, Pak? Ya dari internet atau dari Visual Page yang kayak gini. Nah, kayak gitu loh. Kenapa ini bisa ini Pak ada streaming begini? Ya kan? Lihat di sini. Nah, dia itu udah kan tadi kan dia di body kan. Mana sih bodinya? Yang pasti dia di body. Sebentar. Start bodinya dulu, kalau nggak Ctrl F. Ini ya body. Bukan body awal. Nah, berarti dia di sini nih. Nah, karena dia streaming ini kan di body dia. Nah, gitu ya.
Nah, oke. Nah, ini ada gambar di medsos di body pertama. Nggak tahu apa gambar yang di sini dibikin sama dia atau gambar yang ini. Nah, itulah saya tahu sendiri sih. Nah, dikasih komen pop up start edit di sini. Jadi kalau kita misalnya ngomong ini pop up nih, bukan pop up itu sebenarnya saya enter ya. Harusnya ada yang muncul, yang kayak tadi loh, notification. Karena tadi sudah saya cancel ya. Jadi yang tadi kayak sebelah kiri, nah ini dia. Ini kan pop up nih. Ini pop up namanya teman-teman ya, yang bingung. Nah, inilah yang pemicu dari yang ini. Pop up start. Nah, ini nih. Ini dia kasih komen, oh ini pop up start nih. Di sini. Makanya muncul ini, dia pop up. Nah, tergantung saya. Jadi ketika saya bikin hello, otomatis setiap ada informasi si Kompas TV ini, kalau saya hubung ke internet, dia bakal kasih ke saya informasi. Tuh. Itu pop up namanya. Ini iklan, ini pun disisipin, ada scriptnya, ini pakai JavaScript. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini ya ini kalau mau bot ya pakai box, teks penting nggak pakai strong kayak gitu-gitu. Menggaris bawahi teks, emang ngomong ngapal sih. Tapi kalau kata saya sih ngapal dikit aja, sih saya dia Google aja. Oke, tapi tergantung kalian ya, beda-beda. Oke, form. Nah, form ini kalau kalian misalnya ngisi form biasa, kalau di dunia nyata kan ada form nama, bla bla bla, sama aja ini. Hanya dengan kalau kita mau ngisi form ya jelas saja. Ada metodenya pakai apa, terus harus ada tag pembuka, tag penutup. Gitu. Nah, ini dia ngasih ini link buat belajar. Nah, silakan. Oke. Itu inti dari HTML5. Ya. Sebenarnya panjang kok kita bisa HTML dari pengodingannya. Itu better kalian ngoprek sendiri menurut saya. Oke, selanjutnya ada CSS. Apa itu CSS? Nah, CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi kalau kita di pemrograman web itu simpelnya CSS itu adalah apa ya sih baca bukan kosmetik, desain pemrograman web. Nah, itu dia yang betul. Ketika kita ngomong desain pemrograman web, desain ya, itu sangat erat dengan CSS, Cascading Style Sheet, atau kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup. Makanya saya bilang kalau CSS nanti tadi apa itu, saya bilang itu kayak desain dari pemrograman web. Nah, di mana CSS itu termasuk dari bagian HTML, itu betul. Itu ya. Intinya kalau CSS itu apa? Itu code untuk pemrograman desain HTML. Ya, ibaratnya kayak kosmetik lah, ibaratnya kayak cewek pakai kosmetik. Nah, itulah kosmetiknya itu CSS. Gitu. Ya. Itu kayak desain itu otomatis ngubah warna, terus nambah gambar, nambah video, apalagi pokoknya yang sifatnya desain, enak dilihat gitu loh. Itu CSS.
Nah, fungsi CSS itu karena dia desain konsepnya otomatis untuk memperindah web. Terus membuat halamannya semakin kompleks. Itu betul. Semakin banyak kamu bikin gaya di webmu, otomatis sintaks CSS-nya semakin panjang. Jadi kompleks. Oke. Nah, CSS itu terbagi 3. Content, cascading, stylish sheet itu terbagi 3. Yang pertama itu inline CSS, kedua internal CSS, ketiga external CSS. Sebentar, saya mau kirim ini aja deh. Kirim ini aja ke kalian ya. Kalian saya zip dulu sebentar, kompres dulu. Baru saya kirim. Takut lupa gitu. Oh iya, silakan. TS. Bentar. Di situ materinya. Sebentar. Oke, udah dapat semua ya? Halo? Iya Pak, udah dapat Iya Pak. Pak, sudah. Oke, di-download terus di-share aja di grup kalian ya. Untuk teman-teman yang kayak itu. Jadi dia bisa belajar, sisanya dia belajar sendiri. Nah, inline CSS. Apa itu inline CSS? Dia ada 3, inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Untuk pengertiannya kita akan belajar di slide selanjutnya. Inline CSS. Inline CSS itu adalah memasukkan kode CSS langsung di dalam tag HTML. Artinya disisipkan langsung. Ya. Contoh. Ini otomatis nanti silap ICT-nya harusnya warna merah. Oke, kita mana ini saya visual editor saya mana. Tadi ada saya buka visual editor. Ini dia. Wah, ketutup. Sebentar ya, maaf ya. Ini dia. Oke, ini sih. Oh, karena saya ngedebak di sebentar ya. Jadi Google.com kan, Google.com. Karena saya tadi ngefokus yang di sini, jadi sebentar. Nah ini, oh gagal saya tadi buka yang ini saya jadi karena dia dibaca jadinya. Oh enggak, ini karena sebentar ya. Oh, titik 2. Udah kok. Nah, sebentar ya.
Ngapain saya tutup? Ini. Ini ya. Itulah copy paste. Jadi sebenarnya ya seperti itulah ya. Ini lihat nih revisinya udah kelihatan kan? Nah, jadi yang saya pakai ini Bapak pakai apa, Pak? Yang ini editor ya. Ini saya pakai Visual Editor Code namanya. Sebentar. Nah, Visual Studio Code yang saya pakai. Ini Visual Studio Code. Nah, untuk pemrograman web maupun whatever pemrogramannya harus ada visual editor. Maksudnya bukan visual editor, nggak usah ada editor, text editor, whatever kalian mau pakai editornya, macam-macam namanya. Ya, ada banyak. Contohnya, saya kasih contoh ya. Ini saya baru nyoba sih, tapi enak juga editor. Nah ini dia. Ini ada 10 text editor. Ya, text editor itu apa, Pak? Ya kayak tadi yang kayak lihat Visual Code Editor itu. Nah, ada Notepad++. Ya. Ada macam-macam, ada Sublime Text. Saya belum nyoba semuanya ya. Notepad++ saya udah nyoba. Ini yang saya pakai. Terus ada Komodo Edit. Nah, saya mau pakai nih. Pokoknya saya nggak pakai semuanya lah. Tapi kalau kalian terserah sama kalian, kita kalian install di laptop kalian, ya kalian mau pakai apa aja terserah. Ya. Oke. Nah, terakhir Emacs. Emacs ini saya udah pernah pakai. Dia kayak terminal gitu sebenarnya sih, text editor buat text terminal, tapi nggak Yusuf. Masih enakan Visual Code. Nah ini gini macam-macam lah ya. Kalian pilih sendiri mau pakai apa, nyamannya pakai apa. Kalau saya lagi nyoba ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini inline CSS. Oke, disisipkan stylenya. Oke, langsung disisipkan langsung. Jadi ini sebenarnya nggak salah juga nih. Sintaknya benar. Hanya semuanya again balik ke editornya, pemrograman editor yang kita pakai. Gitu. Oke, selanjutnya ada internal CSS. Internal CSS itu apa? Kode-kode CSS yang ditempatkan di antara head. Kemudian dideskripsikan CSS dengan menggunakan text style. Nah, contohnya. Ini tadi teman-teman, makanya saya bilang kalian benar-benar harus paham strukturnya. Struktur yang yang di awal-awal. Ini dia. Struktur yang di awal-awal yang ini. Karena semuanya nanti pasti ke situ in the end. Ya. Kita balik lagi ke internal CSS. Nah, ini dia. Internal CSS. Nah, kata dia kan yang disisipkan di antara head. Yang bisa kita panggil lagi nanti stylenya. Nah, dia sisipkan nih. Iya. Nanti dipanggil sama dia. Di bawah, di bodinya dipanggil. Dia tinggal tulis yang seperti ini. Nah, kenapa ini tidak jalan? Karena dia itu kasih contoh yang ini. Dia udah, makanya dia tadi jalan kan langsung kalau. Sedangkan saya tidak jalan karena saya nggak ada sisipkan. Itu. Oke. Nah, dipanggil dia tuh langsung. Oh, fibernya langsung diganti sama dia. Nah, warna. Jadi kalau dibilang
kelas warna otomatis jadi warna merah. Seperti yang di sini. Kalau dia panggil warna jadi warna merah. Ini. Itu internet CSS. Nah, terus selanjutnya external CSS. Nah, external itu sebuah kode-kode CSS di mana kode CSS itu sendiri terpisah dari HTML. Jadi kita melakukan tagging. Nah, ini contohnya sebenarnya tadi kita lihat di Kompas TV tadi kita lihat. Nah, ini yang di hit yang banyak tadi loh. Tadi sih udah saya tutup karena ngaruh ke ini saya Kompas. Research. Nah, yang ini loh. Di hit. Ini di hit kan? Nah, ini nih. Konteks CSS. Nah, gitu. Itu ya contohnya. Yang eksternal CSS. Oke. Nah, jadi dia buat file dengan nama file CSS, terus habis itu dia panggil di sebuah code CSS sebagai berikut. Nah, oke, kita ikutin aja videonya apa. Nah, jadi yang dia lakukan itu kalau dia manggil, nah dia harusnya manggil nama filenya, nama file. Nah, betul. Jadi dia harus manggil nama filenya. Gitu. Jadi dia udah buat dulu sebenarnya di sini. Dia buat file CSS, nama file CSS. Nah, isinya apa filenya? Isinya ini doang. Warna colored. Nah, saat di external CSS itu, nah, dia panggil harusnya, tapi nah ini dia panggil di headnya. Tapi dia ya dipanggil. Nih, dia manggil nama file CSS-nya. Ini tadi sama kayak tadi yang ini. Ya. Oke. Sama yang ini. Itu CSS sama aja. Hanya beda panjangnya doang. File di mana? Nah, itulah. Nah, dia panggil, habis itu dia pakai ini isi file. Harusnya dia ini dulu baru begini. Nah, oke. Habis itu dia dipanggil sama ID warna, dapatlah sama intinya itu seperti itu. Nah, itu penjelasan untuk HTML dan CSS untuk sementara. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi tugas kalian pribadi itu saya mau kalian install text editor apapun. Ya, kalian cari di internet text editor yang kalian rasa nyaman kalian gunakan karena nanti kita pakai. Oke. Selanjutnya bakal banyak praktek. Ya, kalian bisa coba sama nyoba sendiri lah. Yang simpel-simpel aja yang kayak saya buat ini nih. Yang ini di sini. Itu. Nggak mesti dikirim sih tugasnya. Ya, terserah kalian mau coba apa enggak, tapi saran saya kalian coba supaya ini kan nyoba kayak gini sebenarnya nggak sampai 1 jam ini. Cuma 30 menit juga 10 menit juga bisa. Ya. Jadi lawan kemalasan kalian sekitar 30 menit dan kalian coba. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Nah, nanti seandainya saat kalian coba gagal, kalian bisa WhatsApp saya. Tapi ingat loh, jangan langsung bertanya.
cari tahu sendiri. Kayak saya tadi, yang warna merah tiba-tiba nggak jadi warna merah. Nyatanya cuma kayak gitu doang. Nah itu loh. Web pemrograman itu, semua pemrograman itu begitu. Sebenarnya mudah, hanya kita harus teliti. Oke, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Berarti Pak, tugas buat pribadinya download buat lokal hostnya sama teks editornya Pak. Ya, teks editornya itu saya nggak terserah ya, balikin ke kalian. Kan tadi saya udah tunjukin ada 10 teks editor terbaik. Nah, kalian pilih tuh mau pakai apa, ya udah kalian coba. Tuh. Itu sama kalian buat yang kayak gini. Itu saya udah share semua sintaknya sama itu di tadi yang tadi saya share, pertemuan 1 sama pertemuan kedua ada di situ. Kayak extract. Nah, itu aja. Ini sebenarnya belajar ini paling lama menghabiskan waktu kalian 30 menit. Supaya kalian ada hasilnya lah. Ya pertemuan 1 dan 2 ini kalian tahu CSS, karena kan mudah sebenarnya. Bayangin kalau saya cuma jelasin kalian HTML doang. Lebih baik saya langsung jelasin 2. HTML, padahal kayak CSS cuma gitu doang. Intinya itu seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya sudahi saja pertemuan kita supaya kalian juga bisa istirahat. Saya juga bisa istirahat. Lagi nggak enak badan saya. Tadi batuk-batuk lagi. Nggak tahu apa COVID apa nih. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Sama ini bilang sama teman-teman kalian. Kalau bisa hadir lah. Karena kalian itu kelas kecil gitu loh. Maksudnya cuma 8 orang. Ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nah ini, website ini kalian bisa buka sendiri untuk belajar lebih kompleks, lebih detail. Ya. Oke, ada yang ditanyakan atau tidak? Kalau tidak, saya... Cukup Pak, belum ada. Oke, tapi jangan lupa itu ya. Text editor itu coba sendiri pilih. Saya nggak mesti ngikutin saya. Kalian coba sendiri mau pakai apa, Notebook++ kah, apakah yang tadi namanya. Nah, terus coba, yang pastinya harus dicoba yang kayak gini yang kayak saya lakukan nih, coba. Itu langkah awal pertama. Sebenarnya kalau kalian udah belajar harusnya udah belajar PHP di awal, harusnya ini ibaratnya kayak kacang goreng, ibaratnya gampang banget HTML sama CSS. Karena PHP itu di atasnya HTML. Sama lah sebenarnya, sama. Bahasa pemrograman web juga sih. Oke, nggak ada lagi ya. Ya udah saya sudahi saja. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Pagi Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Yo. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua.